According to police, Thiago Silva threatened people at a jiu-jitsu school, then barricaded himself inside his home. Let's talk a little bit about Thiago Silva. You know, after his domestic violence arrest, he originally said he'd never fight in the UFC again. Why'd you take him back? He said he'd never fight in the UFC again when his SWAT team was around his house, and things weren't looking too good for Thiago Silva. Thiago Silva in court, and there's some serious charges. I mean, putting a gun in his wife's mouth. Two of the charges you can't even post bond for. So I don't understand this man. This guy has completely curtailed any momentum in his career now. The UFC fighter Thiago Silva was armed. He went into a gym in Orland Park, Florida, and he threatened everyone inside of the gym, reports state. He went in armed. I am not going to emphasize that enough. He went in armed. A SWAT team was called. And I think Thiago Silva is his own worst enemy. I'm completely with you. I understand. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas seorang petarung yang punya bakat besar, keberanian tinggi, dan gaya bertarung yang agresif. Tapi sayangnya semua itu hancur bukan karena kekalahan di dalam oktagon, melainkan karena ulahnya sendiri di luar ring. Ini adalah kisah tentang Thiago Silva, petarung MMA yang pernah jadi mimpi buruk di divisi light heavyweight, tapi akhirnya harus dipecat oleh Dana White, bukan sekali, tapi 2 kali. Thiago Silva lahir di Sao Paulo, Brazil pada 1982. Tumbuh besar di lingkungan keras. Dia mulai berlatih jiu-jitsu di usia muda sebagai bentuk pertahanan diri. Tapi dari awal sifatnya sudah terlihat, keras kepala, temperamen tinggi, dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Setelah belajar Muay Thai dan Brazilian Jiu-Jitsu secara serius, Silva masuk ke dunia MMA dengan gaya bertarung yang eksplosif. Dia punya kekuatan besar, mental petarung jalanan, dan ambisi untuk jadi yang terbaik. Tahun 2007, dia akhirnya resmi masuk ke UFC, dan dari sanalah semuanya dimulai. Di masa awal karirnya di UFC, Thiago Silva tampil sebagai monster. Ia mencetak rekor 4 kemenangan dan tidak ada kekalahan, dan kemenangannya rata-rata menggunakan KO yang brutal. Dia punya kombinasi berbahaya, stand up yang agresif, dan ground game yang solid. Salah satu momen paling dikenang adalah saat ia meng-KO Houston Alexander hanya dalam waktu 1 menit. Lalu ke tahun 2009, Silva bertarung melawan Lyoto Machida. Laga ini jadi penentu karirnya. Sayangnya, ia kalah KO di detik terakhir ronde pertama. Tapi kekalahan itu tidak mematikan karirnya. Ia bangkit dan menang lagi melawan Brandon Vera dan Keith Jardine dan tetap jadi penantang serius di divisi light heavyweight. Di atas oktagon, Thiago Silva tampak seperti mesin pembunuh. Tapi di balik kemenangan-kemenangan brutalnya, ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih gelap mulai meracuni karirnya. Dan semua itu akhirnya meledak di tahun 2011. Saat itu, Silva baru saja meraih kemenangan dominan atas Brandon Vera di UFC 125. Tapi tak lama setelah pertarungan, Komisi Atletik Negara Bagian Nevada atau NSIC mencurigai hasil tes urin yang ia serahkan. Ada sesuatu yang tidak wajar. Tekstur dan kandungannya tidak sesuai dengan urin manusia yang normal. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih mendalam, terungkap bahwa sampel urin tersebut bukan milik Silva. Dia memalsukan tes doping dengan menyerahkan urin orang lain. Bagi olahraga, ini bukan sekedar pelanggaran aturan. Ini adalah pengkhianatan terhadap integritas kompetisi. Seorang petarung profesional yang masuk ke dalam ring sambil menyembunyikan penggunaan zat terlarang, lalu berbohong soal itu, sama saja seperti menipu lawan, penonton, dan seluruh sistem olahraga itu sendiri. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa Silva kemungkinan menggunakan painkiller dan steroid, dan tindakan memalsukan sampel dilakukan untuk menutupi jejaknya. Ia bahkan menggunakan alat bantu khusus disebut urine device untuk mengelabui petugas penguji. Reputasinya hancur seketika. Komisi Nevada menjatuhkan hukuman larangan bertanding selama setahun dan denda sebesar $33.000. Yang lebih memalukan lagi, hasil pertarungan melawan Vera diubah menjadi no contest. Artinya, kemenangan itu dihapus dari rekornya. Saat ditanya oleh media, Silva mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa dia menggunakan painkiller untuk cedera punggung yang parah dan tidak ingin membatalkan pertarungan karena tekanan finansial. Tapi bagi banyak orang, itu bukan alasan, itu cuma pembenaran. Dana White, presiden UFC, dikenal tidak main-main dalam urusan doping. Tapi dia juga orang yang sangat paham bisnis. Thiago Silva adalah nama besar,
punya gaya bertarung yang agresif yang disukai fans, dan selalu tampil atraktif. Maka meskipun reputasinya tercoreng, UFC memutuskan untuk memberinya satu kesempatan lagi. Tapi keputusan itu ternyata lebih didasari harapan ketimbang keyakinan. Silva kembali bertarung setelah masa suspensi, tapi bayang-bayang pelanggaran itu tak pernah benar-benar hilang. Dan yang lebih buruk, insiden ini ternyata hanya permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Thiago Silva telah membuka pintu menuju jurang dan tidak pernah benar-benar bisa kembali dari sana. Pada tahun 2014 menjadi titik balik paling kelam dalam hidup dan karir Thiago Silva. Jika sebelumnya ia sudah bermain-main dengan batasan aturan olahraga, kali ini dia menabrak batasan kemanusiaan dan melangkah ke wilayah yang jauh lebih berbahaya, yaitu kekerasan di dunia nyata. Pada awal tahun itu, publik MMA dikejutkan dengan berita mengejutkan. Thiago Silva ditangkap di Florida setelah melakukan ancaman bersenjata terhadap seorang pelatih jiu-jitsu, Pablo Popovich, pria yang diduga memiliki hubungan dekat dengan istri Silva, Taissa Kamiji. Tapi insiden ini bukan sekedar kecemburuan biasa. Ini adalah tindakan teror personal yang hampir berubah menjadi tragedi berdarah. Menurut laporan polisi, Thiago Silva dalam keadaan marah besar dan membawa senjata api jenis pistol ke sekolah bela diri tempat Popovich melatih. Di sana ia menekan laras pistol ke arah kepala sang pelatih sambil mengancam akan menembak. Saksi mata menyebutkan bahwa Silva berada dalam kondisi tak terkendali, seperti orang yang kerasukan. Setelah insiden itu, Silva kabur pulang ke rumahnya. Polisi segera mengepung kediamannya di Oakland Park, Florida. Ini bukan sekedar pengamanan biasa. Tim SWAT dikerahkan, lengkap dengan senjata berat dan kendaraan taktis. Situasi berubah menjadi pengepungan intens selama beberapa jam. Silva akhirnya menyerah dan ditangkap tanpa perlawanan setelah negosiasi panjang. Tuduhan terhadapnya tidak main-main. Pertama, percobaan pembunuhan, lalu penyerangan dengan senjata mematikan, lalu kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya ancaman tertulis dan lisan kepada korban. Dokumen pengadilan mengungkapkan lebih banyak sisi gelap kehidupan pribadinya. Taissa Kamiji mengaku bahwa Silva telah melakukan kekerasan fisik dan verbal selama bertahun-tahun. Ia menceritakan bahwa Silva sering mengkonsumsi alkohol, memiliki ledakan emosi yang ekstrim, dan menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengontrol. Taissa bahkan mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa ia hidup dalam ketakutan setiap harinya. Ia merekam beberapa ancaman Silva secara diam-diam, termasuk ucapan seperti, "Kalau Anda meninggalkan saya akan bunuh kamu. Tidak peduli, saya akan masuk ke dalam penjara." Setelah penangkapan, berita ini langsung menyebar luas. Media utama, bukan cuma outlet MMA, menyoroti kasus ini. UFC berada di bawah tekanan besar dan Dana White, tanpa menunggu proses hukum lebih lanjut, langsung mengambil keputusan tegas. Thiago Silva will never fight in the UFC ever again. Silva resmi dipecat dari UFC, bukan karena kalah bertarung, bukan karena usia, tapi karena dianggap terlalu berbahaya bahkan untuk dunia pertarungan profesional. Ini adalah pernyataan yang jarang keluar dari mulut Dana White, dan ketika keluar, itu berarti pintu sudah tertutup selamanya. Dalam satu malam, karir Silva yang sudah retak sejak lama runtuh total. Dan untuk pertama kalinya, bahkan para penggemarnya harus mengakui kekerasan yang dulu mereka kagumi di oktagon ternyata juga hidup dan tumbuh di kehidupan nyata. Dan itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibenarkan. Setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada akhir tahun 2014. Semua tuduhan berat terhadap Thiago Silva dibatalkan. Alasannya, Taissa Kamiji, istri sekaligus korban utama dalam kasus ini, menolak untuk bersaksi di pengadilan. Ia juga menghilang dari radar penyelidikan, membuat jaksa kehilangan saksi kunci yang diperlukan untuk melanjutkan perkara. Secara hukum, Thiago Silva dinyatakan bebas, tidak bersalah, setidaknya di mata pengadilan. Tapi di mata publik, pertanyaannya lebih dalam. Apakah bebas berarti bersih? Bagi UFC dan dunia MMA, jawabannya jelas. Reputasi Silva sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Kasus ini telah membuka tabir sisi tergelapnya, sesuatu yang tidak bisa dihapus hanya dengan vonis bebas. Namun, di tengah situasi rumit ini, muncul langkah kontroversial dari Dana White. Melihat bahwa Silva secara teknis bebas dan mempertimbangkan nilai jual namanya, Dana memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Sebuah keputusan yang langsung memicu badai kritik dari media, fans, bahkan dari sesama petarung. Gelombang protes muncul.
Banyak yang merasa UFC sebagai organisasi olahraga terbesar di dunia mengirim pesan berbahaya bahwa kekerasan terhadap perempuan dan ancaman bersenjata bisa dimaafkan. Asalkan kamu cukup berbakat. Tekanan itu makin bertambah ketika bukti-bukti tambahan mulai bermunculan, rekaman video, pesan suara, dan testimoni tambahan bocor ke publik. Semuanya memperkuat gambaran bahwa Thiago Silva bukan sekedar tersangka yang lolos hukum, melainkan seorang pria yang memang membawa kekerasan ke dalam kehidupan nyata. Dalam salah satu rekaman suara, Silva terdengar mengancam Taissa dengan nada penuh kemarahan, berbicara tentang menghancurkan hidupnya jika dia meninggalkannya. Publik pun makin yakin pembatalan tuntutan bukanlah bukti bahwa Silva tidak bersalah, melainkan refleksi betapa rapuh dan tidak adilnya sistem hukum dalam menangani kasus kekerasan domestik. Menyadari bahwa mempertahankan Silva hanya akan memperburuk citra UFC, Dana White akhirnya mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Thiago Silva dipecat untuk kedua kalinya. Kali ini pintu benar-benar tertutup. Tidak ada peluang kedua. Tidak ada maaf, dan lebih dari itu, nama Thiago Silva di dunia MMA Elite telah resmi mati. Bukan karena kekalahan di dalam oktagon, tapi karena kekalahan terhadap dirinya sendiri di luar ring. Dalam dunia yang keras seperti MMA, banyak petarung yang kalah dan bangkit. Tapi untuk Thiago Silva, ini bukan lagi tentang kekalahan teknis. Ini tentang kehancuran moral yang tak bisa dipulihkan. Thiago Silva masih mencoba melanjutkan karir di berbagai organisasi seperti World Series of Fighting, ACB, dan bahkan BKFC, tapi tak pernah lagi mencapai level yang sama. Penampilannya inkonsisten dan reputasinya tetap jadi beban. Selain itu, masalah mental dan hukum terus menghantuinya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dia mengalami gangguan psikologis, trauma masa kecil, dan ketergantungan alkohol. Semua itu memperkuat kesan bahwa Silva adalah contoh petarung yang gagal mengendalikan sisi gelapnya. Thiago Silva adalah simbol dari potensi besar yang sia-sia karena sifat destruktif sendiri. Di dalam oktagon, dia adalah ancaman, tapi di luar ring, dia adalah bom waktu. Dana White bukan orang yang mudah menyerah pada petarung yang punya nilai jual, tapi bahkan dia pun harus mengakui ada batasannya. Dalam kasus Thiago Silva, batasan itu dilewati terlalu jauh. MMA bukan hanya soal memukul dan menang, tapi soal kedewasaan. Dan sayangnya, Thiago Silva gagal membuktikan bahwa dia layak disebut sebagai petarung sejati. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.